Ruangannya ruangan ber-AC, makin rapat insyaallah makin hangat insyaallah. Baik, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah sekalian yang anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum fillah, dan semoga jemaah sekalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini adalah merupakan tema yang luar biasa, yang rasanya kami secara pribadi belum layak untuk menyampaikannya, karena ini berkaitan tentang fitnah akhir zaman ya. Namun mudah-mudahan kesempatan hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, dan mudah-mudahan setelah itu sama-sama untuk bisa fastabiqul khairat, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ya. Karena buah daripada ilmu itu adalah amal. Samratul ilmi al-amal. Fitnah ya, artinya bukanlah tuduhan sebagaimana istilah yang sering kita ucapkan. Ketika ada orang yang menuduh kita yang itu tidak kita lakukan, kemudian kita mengatakan Anda fitnah saya ya, padahal saya sendiri tidak melakukannya, maka itu bukan fitnah namanya, tetapi itu namanya tuhmah. Tuhmah ya. Tuhmah itu adalah tuduhan di mana kita tidak melakukannya. Tuduhan tersebut tidak nyata adanya, sebagaimana ini terdapat di dalam hadis ghibah. Ketika Nabi SAW bertanya, atadaruna mal ghibah, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, zikraka akhaka bima yakrahu. Kalian menyebutkan sesuatu yang kalian dari saudara kalian tidak menyukainya. Kalian menyebutkan sesuatu tentang saudara kalian dan saudara kalian tersebut tidak menyukai dari apa yang telah kita sebutkan tersebut, maka itu namanya ghibah, dan itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Bagaimana kalau itu terjadi ya Rasulullah? Yang kita sebutkan ini adalah sesuatu yang nyata, maka kata Nabi SAW, itulah yang dimaksud dengan ghibah. Adapun jika tidak ada dilakukan oleh saudara kita, tuduhan tanpa bukti, maka itulah yang disebut dengan tuhmah. Itulah yang disebut dengan tuhmah ya. Dan ini adalah merupakan kata fitnah diambil daripada juga doa yang kita baca, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita berlindung dari beberapa musibah yang akan menimpa kepada kita. Sebagaimana doa yang kita baca ini di dalam sunnah Nabi SAW sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika, apalagi Pak? Minal khubuthi wal khaba'ith. Iya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya. Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripada musibah-musibah ini, yang kita mendoakan untuk diri kita ya sebelum kita melaksanakan atau melakukan salam di akhir setiap salat kita, entah itu salat fardu ataupun di dalam salat sunnah ya. Maka asal kata fitnah itu diambil juga dari doa tadi yang kita ucapkan, sebagaimana ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita lihat ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Nah, ini kadang-kadang orang memahaminya fitnah yang dimaksud di sini adalah tuduhan itu tadi yang kita sudah bahas. Iya, maka maksud daripada fitnah di sini di dalam ayat tersebut adalah orang yang kabur daripada peperangan,
yaitu adalah orang-orang munafik yang menampakkan dia beriman, punya semangat untuk berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan perang, li'ila'i kalimatillah, namun ternyata ketika sudah maju untuk berperang, dia malah mundur, kabur, lari, ya. Maka matinya kita di dalam medan perang itu lebih mulia, ya. Makanya ayatnya mengatakan al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah, musibah yang dimaksud di sini adalah kabur daripada peperangan, lebih bahaya dampaknya dibandingkan kita mati di dalam peperangan. Yang dimaksud dengan al-qatal, pembunuhan yang dimaksud di sini adalah peperangan, ya. Peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam. Inilah yang dimaksud dengan pembunuhan di sini. Ya, arti pembunuhan di sini adalah peperangan, ya. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangankan tentang zamannya, jangankan tentang masalah masanya, tempat kita saja berada di sini sudah menjadi masalah. Di mana tempat kita saat ini? Di mana, Pak? Dunia, bukan di kayangan. Ya, di dunia. Dunia ini saja ini sudah menjadi masalah, ya. Apalagi ditambah dengan zamannya. Dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun, mal'unan ma fiha. Dunia itu adalah tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berada di dalam dunia, ya, itu adalah orang-orang yang termaksud daripada yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Dunia tempat yang dilaknat, dan siapapun yang ada di dalam dunia adalah termaksud dari golongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat hadis ini menerangkan bahwasanya jangankan zamannya, jangankan waktunya, masanya, tempat saja kita hidup di dunia ini adalah tempat yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya apa, Pak? Jauh daripada rahmat Allah tabaraka wa taala. Ya, kita sering mendengar kata laknat, Allah melaknat pemakan riba, kemudian yang mencatat riba, yang menyaksikannya, kemudian terlaknatlah laki-laki menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan seterusnya. Kita sering mendengarkan kata laknat. Maka laknat itu sendiri artinya adalah ketika seorang hamba dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ada pertanyaan, apalagi ini kan sudah mau masuk bulan Desember, ya Pak, ya. Nanti siap-siap di dalam kajian ini ada ujian akhir semester, ya. Iya. Jangan anak-anak saja yang ada ujian, yang hadir di kajian juga insya Allah ada ujiannya. Siapa tahu Masjid Al-Hikmah punya hadiah khusus. Iya, juara 1 voucher umroh. Iya, insya Allah voucher umroh, tapi biayanya dari diri sendiri. Ini kan vouchernya aja. Taib, ikhwatal iman wa akhwati fillah. Kita mengetahui tadi dari hadis Nabi mengatakan dunia ini adalah tempat yang dilaknat, yang jauh daripada rahmat Allah tabaraka wa taala. Illa, ya, disebutkan di sini kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jika waktu yang kita lewati di dalam kehidupan dunia ini tidak ada mengingat Allah tabaraka wa taala, maka keadaan kita di waktu itu disebut dengan keadaan yang sedang mendapatkan laknatnya Allah tabaraka wa taala. Dan yang kedua, ya, atau yang selanjutnya, orang yang tidak mendapatkan laknat, ya, yang tidak dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hadir di majelis ilmu atau orang yang berupaya memahami ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Alimun au muta'allimun, orang yang berilmu, berupaya mempelajari ilmu dan juga berupaya untuk mengajarkan ilmu, ya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu lebih-lebih adalah merupakan ilmu Al-Quran. Perkataan Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah merupakan ilmu yang tidak akan sia-sia. Siapa yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran, maka dia termaksud daripada golongan yang paling terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian
adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran, ya. Maka tempatnya saja kita hidup di dunia ini saja sudah menjadi masalah, karena tempat dunia ini adalah merupakan tempat di mana banyaknya laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu banyaknya sebab yang menjadikan kita jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman, ya, adalah merupakan di mana keadaan kita ini betul-betul besar ujiannya yang Allah timpakan kepada kita. Dan akhir zaman ini menunjukkan bahwasanya sudah dekatnya kiamat, ya. Sudah dekatnya kiamat. Bahkan kiamat pun sudah dekat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari di masa beliau. 1400 tahun yang lalu telah dikhabarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kiamat itu sudah sangat dekat. Bukan dekat lagi, tetapi betul-betul sangat-sangat dekat, ya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu wa sa'ataka hataini." Tatkala aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi rasul, ya, menjadi rasul, dan terjadinya kiamat itu jaraknya sangat dekat. Jadi dengan masa ini diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah masa di mana terjadinya kiamat, ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat, ya. Begitu dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan tangannya, yaitu jari telunjuknya dan jari tengahnya, dan beliau mengatakan seperti ini, kahataini, ya, jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul dan jarak terjadinya, ya, dengan terjadinya kiamat seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa lagi dihitung dengan waktu sebenarnya. Entah itu bisa jadi terjadi di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Betul-betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada jedahnya, tidak ada pemisahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari jempolnya, kemudian jari kelingkingnya, ini menunjukkan ada pemisahnya, ada masa pemisah di sana. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dua jari itu yang diangkat oleh beliau, tetapi yang ditunjukkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan bahwasanya yang namanya kiamat itu sudah betul-betul sangat dekat, ya. Kemudian di dalam ayat Quran surat Al-Qamar ayat yang ke-1, ya. Al-Qamar, ya, bulan, di mana ini ayat yang menerangkan juga terbelahnya bulan, ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam Quran surat Al-Qamar ayat yang pertama, Nabi pun juga telah mengabarkan melewati firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Qamar ayat 1, boleh membacakan ayat ini. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Telah dekat yang namanya sa'ah. Sa'ah itu ada dua artinya, menunjukkan waktu, jam, ya. Dan juga sa'ah itu adalah menunjukkan terjadinya kiamat. Sebagaimana dalam hadis Jibril alaihi salam yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, ya, kapan terjadinya sa'ah, mata sa'ah, mata as-sa'ah, ya. Bukan berarti malaikat Jibril nanya jam berapa sekarang, enggak, ya. Tetapi apa? Kapan terjadinya as-sa'ah, ya. As-sa'ah itu artinya adalah ada dua maknanya. Pertama, yang menerangkan tentang waktu. Ketika kita tanya kamis sa'ah, jam berapa sekarang, ya, kamis sa'ah, ya. Maka ini juga maknanya adalah yang menerangkan waktu. Kemudian yang kedua adalah yang menerangkan kiamat, hancur dan binasanya, ya, apapun yang ada di muka bumi ini, kullu man 'alaiha fan, ya. Maka inilah yang disebut dengan kiamat, atau as-sa'ah, ya. Iqtarabatis sa'ah, ya, telah sangat dekat, ya. Yang namanya kiamat itu akan terjadi. Wan syaqqal qamar, dan terbelahnya bulan, ya, dan terbelahnya bulan al-qamar. Dari mana kita mengetahui selain daripada kabar yang disampaikan oleh Nabi telah dekat terjadinya kiamat? Tentu juga kita bisa memahami dengan
tanda-tandanya. Iya. Sudah dekat kiamat menunjukkan kita sudah berada di akhir zaman. Karena kalau sudah terjadi yang namanya kiamat itu sudah bukan lagi akhir zaman, tetapi itu namanya yaumul qiyamah. Ya. Maka kita lihat sudah banyak tanda-tanda yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja Bapak Ibu tanda-tandanya? Apakah ketika ATM suami udah dikuasai istri itu tanda kiamat? Masya Allah. Senyum antum mewakili kejadian ya. Iya. Apakah sudah mulai banyak jomblo-jomblo di mana-mana? Ya, orang yang tidak menemukan jodoh-jodohnya. Itu yang dikatakan sudah mulai dekat yang namanya kiamat. Atau apakah tanda kiamat itu bisa dilihat dari orang yang mulai banyak tertidur di dalam kajian? Wah, ini udah kiamat ya. Kiamat termasuk dari kiamat dalam kiamat ini. Kenapa? Karena orang yang tertidur ini membahayakan untuk diri dia dan juga orang lain yang akan dia sampaikan ilmu tersebut. Contoh, sebelum dia tertidur, dia mendengarkan kata jengkol atau pete. Kemudian tiba-tiba dia mulai pindah alam, tertidur. Bangun-bangun, dia mendapatkan penjelasan dari ustadznya kalimat haram. Akhirnya mulailah dia mengambil kesimpulan bahwasanya jengkol itu haram. Ya. Bahaya atau tidak, Pak? Bahaya, pakai tasdid, Pak. Bahaya. Iya, ini benar-benar syadid ini ya. Iya, karena dia akan memahami sesuatu konsep ilmu yang salah, kemudian dia akan menyebarkan ilmu tersebut sehingga orang-orang yang mendapatkan penjelasan dari dia pun juga salah. Ya. Maka inilah namanya kesesatan yang apa namanya, Pak? Iya, kesesatan jariah ya. Ada amal jariah, ada kebaikan yang jariah, ada keburukan yang jariah. Di antaranya adalah mengajarkan sesuatu yang jauh daripada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tentu bukan ini daripada tanda dari tanda-tanda kiamat. Ya, orang-orang yang tertidur di majelis taklim ini kita berprasangka baik, Pak. Kenapa kita berprasangka baik? Karena dia betul-betul merasakan keutamaan majelis ilmu. Bukankah dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Ya, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengkaji firman Allah, mengkaji Al-Quran, melainkan di dalam majelis tersebut akan turun yang namanya sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan. Maka orang-orang yang bisa tertidur di majelis taklim itu betul-betul dia mendapatkan keutamaan ini, Pak. Sakinah. Saking tentram dan tenangnya hatinya, dia bisa tidur walaupun ustadznya lagi ceria-ceria. Iya, tapi tetap aja kalau tidur ya dibangunkan, ya jangan dibiarkan, karena tentu ini akan menjadi amalan yang sia-sia. Dia sudah berada di dalam taman surga dan ini adalah tempat yang terbaik untuk dia bisa mendapatkan banyaknya kemuliaan dan keutamaan, bahkan dia bisa tercatat pahala jihad ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia niatkan untuk mencari ilmu, tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Dia keluar dari rumah tujuannya adalah untuk mencari ilmu, entah itu dia hadir di majelis ini ataupun di tempat-tempat yang lain, guna dia betul-betul mencari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi sabilillahi hatta yarji'. Maka selama dia dalam mencari ilmu tersebut, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita tidak bisa membantu saudara kita dengan tenaga kita yang ada di Palestina. Kita tidak bisa membantu mereka dengan turut berjihad di medan perang, membela tanah yang penuh kemuliaan, yaitu adalah Palestina, yang ada di dalamnya rumah Allah yang penuh kemuliaan juga, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maka saat ini kita bisa mendapatkan pahala layaknya mereka yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupaya mencari ilmu, mengkaji
ilmu syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda daripada kita sudah berada di akhir zaman, ya, itu tanda-tanda terjadinya kiamat, ya, sebagaimana terdapat dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah," di antara tanda-tanda kiamat, ayyakil al-ilm, mulai berkurangnya ilmu. Ya, mulai berkurangnya pemahaman ilmu agama. Banyak orang sekarang ini mengutip perkataan-perkataan para filsafat. Apalagi para filsafat ini berangkat daripada negeri-negeri yang tidak mengenal secara baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Yunani, dari Romawi, ya, dan seterusnya. Banyak dia mengutip perkataan-perkataan yang itu ada kalanya betul, namun kebanyakan adalah salah, ya. Maka mulailah berkurangnya ilmu, ya, mulailah berkurangnya pemahaman yang baik tentang ilmu agama. Kemudian yang kedua, wa yadharul jahal wa yadharuz zina, mulai tampak kebodohan. Kemarin di acara apa itu yang kalau tidak salah Jakarta Selatan tempatnya, ya. Di mana itu, Pak? Yang anak-anak ada fashion show di tengah jalan itu? Iya, Masya Allah. Iya. Nggak ikut nonton kan, Pak, ya? Iya. Ada kalau tidak salah saya dapatkan cerita sampai anak-anak itu yang ditanya, ya, mereka padahal umurnya yang ditanya ini bukanlah lagi usia SD, kebanyakan adalah SMP ataupun SMA, ya, usia-usia balik ini, usia mukallaf yang sudah diwajibkan dan dibebankan syariat Islam kepada mereka. Mereka harusnya sudah mengetahui tentang masalah bagaimana cara ibadah yang baik dan benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketika ditanya bacaan salat, mereka tidak ada yang mengetahuinya. Jangankan bacaan salat, waktu salat saja ada yang tidak tahu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu pun juga tidak tahu. Ditanyakan doa untuk kedua orang tuanya pun juga mereka tidak tahu. Fal'iyadu billah, ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, muru auladakum wa hum abna'u sab'i sinin, ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat tatkala mereka berusia 7 tahun. Kemudian tatkala mereka sudah menginjak usia 10 tahun, kalau mereka tidak melaksanakan salat, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wadribuhum, pukullah mereka. Ya. Tentu pukulan di sini bukanlah pukulan emosi, smackdown gitu, ya. Sampai nggak bisa bernapas, dikunci, ya, layaknya UFC. Ya, maka tentu bukan. Pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan tarbiyah, pukulan pendidikan. Dimana kalau kita memukul tidak dengan emosi, kita memukul ghairu mubarrih, tidak berbekas. Kemudian kita memukul tujuannya adalah anak tersebut berubah, yang kebiasaan buruknya berubah menjadi kebiasaan, menjadi hal yang baik ke depannya. Ya, pukulan kasih sayang, ya, bukan pukulan setelah kita tampeleng, ya, giginya copot 3. Ya, enggak juga, bukan itu maksud daripada pukulan. Kadang-kadang kita salah di dalam memahami ilmu. Makanya ini dia, yadharul jahal, tampak kebodohan. Ada orang yang dia melaksanakan salat menggunakan dalil daripada Al-Quran, surat Thaha, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini adalah tujuannya untuk mengingat Allah Tabaraka wa taala. Tetapi ada juga orang yang dengan kebodohannya memahami ayat ini bahwasanya cukup dengan kita mengingat Allah sudah dikatakan salat. Ada atau tidak? Nah, ini mazhab apa? Eling. Ya. Cukup dengan dia mengingat, udah selesai, udah salat katanya. Ya, kemudian ini juga yadhar jahal. Contoh yang lainnya juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita berapa? 2. Kemudian 3. Kemudian 4, ya. Ada juga yang memahami bahwasanya wa ini adalah bermakna tambah. Karena memang kalau dalam kaidah bahasa Arab, angka kemudian di tengahnya ada wa, kemudian selanjutnya ada angka lagi, ini bermakna apa? Tambah.
Jadi dalam kaidah bahasa Arab, fungsi wa itu bukan hanya bermakna dan, tetapi bermakna juga tambah, ya. Wahid, wa wahid yusawi itsnain. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Sehingga dengan kebodohan dia memahaminya apa? Angka 2, istri 3 dan istri 4 itu bermakna tambah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, dipahaminya tambah sehingga istrinya bisa 9. Karena 2, nikahilah wanita 2. Kemudian thulatha wa thulatha dan tambahlah 3. Ya, berarti udah berapa? 5. Wa ruba' dan tambahlah 4. Berarti tambah lagi berapa? 4. Jumlahnya semuanya 9. Tuh. Banyak ya yang memahami demikian. Ya, banyak yang memahami demikian. Karena apa? Dia memahami ilmu agama ini dengan akalnya. Makanya tidak cukup sebenarnya alat untuk memahami ilmu agama ini adalah akal, tetapi kita membutuhkan juga apa? Penjelasan, ya. Maka nanti insya Allah akan kita masuk kepada diantara kiat untuk kita bisa jauh daripada atau selamat dari fitnah akhir zaman, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam ini perkataannya banyak dikutip di dalam kitab fikih bab mashul khuffain, membasuh atau mengusap 2 sepatu yang menutupi mata kaki, khuf, ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dan ini banyak dikutip oleh para ulama fikih di dalam kitabnya, di antaranya Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam yang ditulis dan disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'la. Ini perkataan yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekiranya agama ini dipahami cukup dengan akal, maka tentu bagian bawah sepatu khuf itu lebih utama untuk diusap, lebih utama untuk dibersihkan daripada najis dibandingkan yang bagian atasnya. Sedangkan kalau kita pakai sepatu yang kotornya yang mana, Pak? Yang bagian bawah. Ya, tetapi syariat Islam tidak diajarkan seperti itu. Nabi SAW tidak mengajarkan ketika kita memakai sepatu khuf, sepatu kulit yang menutupi mata kaki, ketika kita batal wudunya, tidak perlu ditanggalkan, tidak perlu dicopot sepatu tersebut. Cukup ketika kita berwudu, giliran membasuh kaki, kita ambil sedikit air, kemudian kita usap bagian atas sepatunya. Padahal yang kotor yang mana? Yang bawah. Tetapi karena memang itulah syariat, itulah ajaran yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus sami'na wa ata'na. Dan ini merupakan jalan penuh kebahagiaan, jalan yang dapat mengantarkan kita meraih kebahagiaan dan keselamatan. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat An-Nur ayat 51, wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan dan sikap orang-orang yang beriman tatkala mereka diajak untuk berhukum kepada Al-Qur'an dan berhukum kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mereka mengatakan apa? Sami'na, kami dengar. Wa ata'na. Ata'na artinya kami taat. Apa makna kami taat? Kami abaikan? Tentu bukan. Wa ata'na, kami taat itu artinya apakah kami mikir-mikir dulu? Maka jawabannya juga tentu bukan. Ya, apakah kita menimbang-nimbang dulu makna wa ata'na sesuai dengan adat istiadat dan selera serta hawa nafsu kita? Maka jawabannya juga bukan. Mau sesuai dengan selera atau tidak selera, emang ini menu-menu yang ada di warteg, ya, sesuai selera? Tidak bisa. Ya, bahkan sampai kisos pun memotong tangan, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya putrinya yang mencuri, wah, nggak apa-apalah, putri saya kok, ya. Saya kan Nabi. Apakah seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak.
Hukum adalah hukum, potong tangan adalah tetap potong tangan. Sekalipun dia adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat ini, pemimpin nabi dan rasul, tetapi tetaplah hukum adalah hukum, tidak bisa berubah. Ketika Fatimah mencuri, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akulah sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, ayahnya sendiri menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah tetap harus ditegakkan hukumnya, sekalipun itu adalah berkaitan tentang keluarga kita, ya, sekalipun itu adalah berkaitan tentang masalah orang-orang yang kita cintai. Hukum Islam adalah hukum Islam, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar-tawar, ya, dan tidak bisa untuk bisa dikurang-kurang sesuai dengan keinginan dan selera kita. Maka ini adalah diantara tanda selanjutnya, wa yadharul jahal, tampaknya kebodohan dan tampaknya zina. Ya, mulai tampak secara terang-terangan yang namanya perzinaan, wa taksurun nisa, dan juga tanda selanjutnya akan terjadinya kiamat adalah wanita itu lebih banyak jumlahnya. Ya. Wa yaqillur rijal, dan juga diantara tanda kiamat adalah laki-laki itu jumlahnya sedikit, ya. Hatta yakunal khamsin, ya, li khamsin imra'atan al-qayyim al-wahid, ya. Sampai-sampai di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Satu laki-laki itu bisa mengurus 50 wanita. Iya. Dan yang dimaksud dengan mengurus di sini adalah bukan menikahi. Ya, sehingga ada juga, nah ini dia. Saya sempat kemarin ditanyakan tentang masalah apakah betul makna hadis ini adalah bolehnya nanti di akhir zaman kita menikah lebih daripada 4 wanita, ya, dari hadis ini. Maka jawabannya ini bukan pernikahan yang dimaksud, tetapi di sini adalah untuk mengurus, ya. Mengurus apa yang menjadi kebutuhan hidupnya para wanita, dan mengurus belum tentu menikahi. Dan orang yang sudah menikahi juga kebanyakan gak mengurus. Yang seharusnya malah yang dia telah nikahi itulah yang dia urus, tapi ini kebanyakan yang dia urus adalah wanita yang belum dia nikahi. Nah, ini juga diantara musibah di akhir zaman, ya. Istrinya yang sudah halal gak dia urus, malah istri tetangga yang lain malah dia urus. Wal'iyadzubillah, ya. Maka banyak sekali ikhwatul iman wa akhwati fillah tanda daripada tanda-tanda kiamat, tetapi karena terbatasnya waktu pembahasan kita, maka kita masuk kepada diantara kiat berlindung daripada fitnah akhir zaman. Yang pertama adalah perbaiki iman kita dan takwa. Perbaiki keimanan kita dan takwa. Keimanan dan ketakwaan seorang hamba tentu tidak bisa berkualitas dengan kualitas yang baik, ya, kalau tidak dibangun di atas ilmu. Ilmu ini adalah imamul amal. Ilmu ini adalah imamnya amal, dan dia adalah cahaya amal. Sebagaimana perkataan gurunya Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Waqi' rahimahullah taala, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya, ya. Maka baiknya keimanan dan takwa bisa kita raih dengan baiknya ilmu yang kita miliki. Sebagaimana ini juga tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu salah seorang guru daripada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tatkala menafsirkan surat Al-Asr, illal ladzina amanu. Tatkala menafsirkan ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, keimanan seorang hamba tidak bisa dia meraih dengan kualitas yang baik kalau tidak dibangun keimanannya ini di atas ilmu, ya. Maka ketika kita berharap iman kita baik, kita berharap keimanan kita ini keimanan yang berkualitas, ketakwaan kita betul-betul haqqa tuqatih, ya, maka bangunlah keimanan dan ketakwaan kita ini di atas ilmu. Dan tentu ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber daripada Al-Quran, ilmu yang bersumber daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Karena dengan ilmu inilah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang akan menjadikan kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Bukankah kita meminta kepada Allah di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk agar kami bisa berada di jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang telah Engkau berikan, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai dan juga bukan jalan yang Engkau sesatkan, ya. Di antara golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan karena orang-orang Yahudi ini mereka berilmu tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang menjadi ilmu yang telah mereka pelajari. Kemudian selanjutnya ad-dallin, di akhir daripada surat Al-Fatihah kita meminta juga kepada Allah tidak diberikan jalan orang yang disesatkan. Makna daripada atau golongan yang orang-orang disesatkan adalah mereka orang-orang Nasrani. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kenapa mereka orang Nasrani dimasukkan ke dalam golongan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka punya semangat untuk beribadah, mereka semangat untuk melaksanakan ibadah, tetapi ibadah mereka ini tidak didasari daripada ilmu, ya. Tidak didasari daripada ilmu. Sehingga ya, terdapat perkataan salaf, ya, di akhir daripada pembahasan surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin, salah seorang guru kami tatkala mulazamah ketika itu di Madinah. Beliau memberikan penjelasan bahwasanya siapa umat ini yang mereka berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka syabah bil Yahud, mereka dianggap telah menyerupai dengan golongan orang-orang Yahudi. Namun siapa daripada umat ini mereka semangat beribadah, semangat beramal, tetapi semangat amal mereka tersebut tidak dibangun di atas ilmu yang bersumber dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syabah bin Nasara, dia telah dianggap apa? Tasyabbuh dengan Nasrani. Maka kiat yang pertama adalah senantiasa kita perbaiki keimanan kita, kita perbaiki takwa kita. Karena ketika kita memperbaiki iman dan takwa, ini akan membuka banyaknya pintu-pintu keberkahan yang Allah akan Subhanahu wa taala bukakan daripada langit. Begitu juga pintu keberkahan yang Allah bukakan daripada bumi, ya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk suatu negeri, ya, mereka amanu, beriman dengan keimanan yang baik, wattaqau, dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau ada makna kata takwa, ya, kalau kita mendapatkan lafaz takwa di dalam ayat, maknanya adalah bertakwa dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Sebagaimana ini sering kita dengarkan di dalam setiap khutbah, dan ini juga termaksud daripada khutbatul hajah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya penduduk sebuah negeri mereka beriman dengan keimanan yang baik, mereka bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan berupaya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, berupaya untuk mengamalkan apa yang telah, ya, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah haqqa tuqatih, ya. Apa balasannya untuk orang yang betul-betul baik keimanan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? La fatahna alaihim, akan kami bukakan atas mereka keberkahan yang datang dari langit dan juga keberkahan daripada bumi. Walakin, tetapi manusia kadzabu, mereka banyak mendustai apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum, maka kami akan timpakan mereka musibah bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka laksanakan.
Dan kita ketahui di antara sebab kita ditimpakan musibah, fitnah adalah tatkala kita melaksanakan kemaksiatan. Dan tentunya maksiat adalah lawan kata daripada ketakwaan. Tahu kan Pak ya, maksiat? Maksiat itu bukan istri daripada paksiat. Itu maksiat. Iya. Kalau udah mulai malam masih bisa diajak bercanda Pak ya. Iya, maksiat adalah sesuatu yang menyelisih syariat. Lawan kata daripada takwaan. Takwa lawan katanya adalah maksiat. Maka ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Akan Allah tampakkan, Allah hadirkan, Allah timpakan musibah, kerusakan, baik itu kerusakan yang ada di muka bumi ini, ya, yang ada di daratan maupun juga yang ada di lautan. Liyudhiqan nas, ya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, disebabkan bima kasabat aydin nas, diakibatkan apa? Musibah ini, kerusakan ini Allah timpakan, Allah hadirkan, Allah tampakkan. Kenapa? Disebabkan daripada apa yang telah dilakukan dari kemaksiatan dari tangan-tangan manusia. Allah berikan musibah agar mereka merasakan sebagian, bukan seluruhnya. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada kita ini belum seluruhnya daripada pengaruh dosa yang kita lakukan. Ini diantara bentuk cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Jadi musibah ini bukan keseluruhan daripada sebab maksiat yang sudah kita laksanakan, tetapi baru setengah, baru sebagian. Yang sebagian saja kadang-kadang kita sudah tidak kuat, ya. Sudah tidak kuat, ya. Tidak kuasa menerimanya, menahannya, menjalaninya. Apalagi kalau Allah berikan musibah ini sebagai balasan secara utuh daripada kemaksiatan kita yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya. Maka ini baru sebagian saja Allah timpakan kepada kita, tetapi beratnya luar biasa. La'allahum yarji'un. Tujuannya untuk apa? Allah timpakan musibah tersebut agar kaum muslimin, agar hambanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada kembali kepada Allah yaitu kembali berupaya memperbaiki imannya kepada Allah. Makna daripada kembali kepada Allah adalah berupaya menjalankan apa perintah daripada Allah dan apa perintah yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna daripada la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali mengingat Allah, bukan mengabaikan daripada Allah Tabaraka wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, ya. Sudah masuk waktu salat, kita jeda dulu. Kemudian ba'da salat, ngapain ba'da salat? Pulang? Lanjut sesi tanya jawab insyaallah, ya. Insyaallah kita cuma bahas hanya 2 poin saja, ya, karena terbatasnya waktu, sehingga kita akan membahas hanya 2 poin. Nanti setelah salat kita lanjutkan sedikit, baru setelah itu tanya jawab sampai jam 10 malam insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kemudian yang kedua, yaitu adalah berupaya untuk kembali kepada apa yang menjadi ajaran agama kita. Di antara upaya untuk kita bisa berlindung dari fitnah akhir zaman adalah kembali kepada syariat yang telah ditetapkan di dalam hukum-hukum Islam. Kembalilah kepada agama kita. Sebagaimana tadi di dalam Quran surat Ar-Rum, ya, ayat 41 telah disebutkan bahwasanya musibah ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada agama, ya. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berhukum dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran
dan apa yang telah ditetapkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis karena ini merupakan dua sumber petunjuk untuk umat Islam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, kitab Hadis Al-Muwatta', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di." Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka tidak akan kalian tersesat setelah sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua perkara tersebut yang jika kita berpegang teguh kepadanya kita tidak akan sesat, tidak akan keliru, tidak akan jauh daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah juga di dalam awal surat Al-Baqarah Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Qur'an, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin baik keimanan kita, maka kalau kita ingin baik ketakwaan kita, poin yang kedua yaitu adalah kembalilah kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahuinya? Ini adalah pendapat daripada atau pemahaman daripada para sahabat, yaitu dengan terus belajar, belajar. Nanti makin lama kita terus belajar, maka di situ kita akan masuk kepada level mengetahui penjelasan daripada para sahabat, dari tabi'in ataupun juga tabi'in. Karena proses pembelajaran yang ada di dalam agama ini ada tahapannya. Ada yang dasar, kemudian lanjutan, kemudian nanti level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi inilah masuk ke dalam level ijtihad. Ya, di situ memahami tentang masalah ikhtilafat, perselisihan yang terjadi di antara pendapat para ulama. Nanti itu level selanjutnya. Adapun kita tentu mengetahui masing-masing kemampuan daripada diri kita pribadi. Tapi teruslah belajar, insya Allah di dalam pembelajaran ini tidak ada yang namanya sia-sia. Mungkin kita hanya memahami sedikit daripada apa yang disampaikan, tidak mengapa. Ya, daripada tidak memahami sama sekali. Kemudian mungkin kita tidak memahami sama sekali pun tidak mengapa. Ya, kita sudah berupaya untuk memahami, tapi ternyata tak kunjung juga memahami, maka tidak mengapa. Karena sesungguhnya kita sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada hadir di majelis ilmu, yaitu adalah mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat daripada Allah, diliputi oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat, dan kita pun dibangga-banggakan oleh Allah di makhluk yang berada di sekitarnya. Apakah Allah akan membanggakan kepada malaikat yang ada di sekitar Allah, dipilih-pilih mana hambanya yang udah paham? Oh, ini nggak paham nih, nggak usah disebutin. yang ini hadir tapi nggak paham ilmu yang disampaikan oleh ustadznya, nggak dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Siapa yang berupaya untuk memahami, sekalipun dia tidak paham, tetapi dia sudah berupaya untuk memahami, maka dia tetap termaksud daripada orang yang akan mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, ini secara singkat saja, adalah pandailah kita memilih teman di dalam bergaul. Karena teman ini, sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahib sahib, dia akan mengajak kita, menyeret kita kepada apa yang menjadi kebiasaan. Maka pilihlah teman yang soleh, karena teman yang soleh ini akan senantiasa memberikan hal-hal yang baik untuk kita. Sekiranya kita tidak bisa melaksanakan apa amal soleh yang dia laksanakan dari teman kita, paling tidak kita terjaga daripada keburukan. Sekalipun kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh teman kita yang soleh ini dari amal-amal kebaikan, tetapi sekurang-kurangnya kita sudah terjaga daripada keburukan. Dia akan mengingatkan kita tatkala kita lupa. Dia akan meluruskan kita kembali tatkala kita melenceng daripada jalan yang di situ tidak terdapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Sebagaimana hadis juga ini dikutip oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala di dalam kitabnya Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu, yaitu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kualitas agama seseorang tergantung daripada temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, maka perhatikanlah siapa yang kita jadikan sebagai teman akrab, teman yang dekat di dalam pergaulan, perhatikanlah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali bersama orang-orang yang beriman, ya. Maka gara-gara kita beriman dengan orang-orang kafir, akhirnya apa? Mulai hadir royalitas, mulai hadir rasa kecintaan, mulai hadir rasa tidak enak. Kalau nanti mereka merayakan yang namanya hari perayaan agama mereka, tidak enak kalau kita tidak mengucapkan selamat hari raya yang mereka lakukan, ya. Kemudian nanti kita mencari-cari pembenaran. Kan ini hanya sekedar ucapan. Di dalam hati kita tidak ada keyakinan untuk membenarkan. Iya, ngapain kalau di dalam hati kita nggak meyakini itu ada. Iya, kemudian kita ucapkan, bukankah itu termaksud daripada sifat orang-orang munafik? Zahirnya berbeda dengan apa yang batinnya, ya. Maka kita tidak boleh seperti itu, ya. Dengan mengatakan kan ini hanya sekedar ucapan. Kalaulah memang hanya sekedar ucapan, ya. Kenapa kok orang-orang kafir ketika diajak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mereka tidak mau mengucapkannya? Kan hanya sekedar ucapan. Ya. Oh Ustadz, beda konteks tuh. Pernah saya berdebat dengan salah seorang yang awam, ya, yang dia punya tempat kerja di orang-orang yang banyak tidak mengenal agama Islam. Ya, banyak di situ orang-orang yang selain daripada pemeluk agama Islam. Banyak teman-temannya, teman sekantornya itu yang itu tidak beribadah, tidak melaksanakan sholat, tidak menutup aurat, sehingga ya dia mengatakan apa? Ini beda konteks. Kalau ini kan sudah masuk ke dalam hanya sekedar muamalah. Gimana ceritanya muamalah? Ini sudah masuk ke dalam perkara agama. Yadharul jahal, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara tanda daripada terjadinya kiamat, tampak yang namanya kebodohan. Kemudian dia tidak berjilbab, ya, dia tidak berjilbab. Dia mengatakan apa? Yang namanya berjilbab itu adalah pilihan. Ya, ketika itu salah satu dari jamaah saya umroh, ya, dan beliau ketika umroh ini alhamdulillah pakai jilbab, yang berada di tanah haram. Ya tentu dia juga tidak enak dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Tidak mungkin dia tidak menggunakan jilbab, ya. Kemudian saya mencoba untuk menyampaikan bahwasanya yang namanya jilbab ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan apa? Berjilbab ini pilihan. Mau berjilbab silakan, enggak berjilbab juga tidak mengapa, ya. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan ketika ditanya kenapa tidak berjilbab, dia mengatakan belum ada panggilan. Ya, panggilan dari siapa? Panggilan dari malaikat maut. Iya, pas udah sakaratul maut baru dibilang, bentar malaikat, jilbab. Ya, tentu tidak bisa. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan kalau namanya kematian itu sudah datang. Nah, ini dia. Yadharul jahal. Diakibatkan apa? Karena bermuamalah dengan orang-orang yang jauh daripada agama, berteman dengan orang-orang yang jauh daripada agama Islam. Makanya Nabi SAW memberikan kaidah di dalam pertemanan, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amak, dan janganlah juga makan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, karena orang yang bertakwa ini ketika dia memakan makanan kita, dia bisa menjadikan makanan yang dia santap ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh bersedekah makanan kepada orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi dan yang lainnya, tidak. Tetapi tentu yang menjadi prioritas sedekah kita selama masih ada orang yang beriman, masih ada orang miskin yang beriman, maka tentu diprioritaskan kepada mereka, orang-orang yang miskin daripada umat Islam yang mereka masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat, berdoalah. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Nabi SAW mengatakan sebagaimana hadis ini dikutip juga oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Begitu juga dikutip oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala di dalam kitabnya Rukaiz fi Tarbiyatil Abna, kiat sukses di dalam mendidik anak, ya. Maka ada satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil." Sesungguhnya doa itu bermanfaat daripada sesuatu yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Maka
ini adalah diantara senjata umat Islam agar dia mendapatkan banyaknya manfaat, yaitu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adabnya tentunya. Perhatikan adab-adab di dalam berdoa agar doa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diijabah. Dan ketahuilah saudaraku kaum muslimin dan muslimat, setiap munajat doa kita ini sudah dipastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, akan aku kabulkan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah juga, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Maka doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Maka berdoalah kepada Allah tabaraka wa taala dengan adab-adabnya agar doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan dikaji secara khusus apa saja adab-adab di dalam berdoa agar doa kita senantiasa mudah diijabah, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan yang panjang. Di dalam pembahasan ini dikutip satu bab khusus di bab yang ke-22 oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizallahu taala di dalam kitabnya Kitabul Adab, kumpulan adab-adab Islam. Ada lebih daripada 15 adab di dalam berdoa. Maka silahkan mungkin di kajian tematik selanjutnya bisa dibahas oleh teman-teman sekalian bersama ustadz yang lain, fikih di dalam berdoa agar doa kita ini mudah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara doa agar kita senantiasa diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta dijauhkan daripada siksa api neraka, yaitu doa yang sudah kita sama-sama hafal, yang kita kenal dengan doa sapu apa Pak? Sapu apa? Masya Allah, jagat disapu ya. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga doa yang sering diucapkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ala ta'atik, yaitu tegakkanlah, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi ada dua riwayat, yang satu ala dinik, yang satunya lagi adalah ala ta'atik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu bisu'al wal istifsar. Silahkan kalau